Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wali dari orang-orang yang beriman, yang Allah mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Sedangkan orang-orang kafir, wali-wali mereka adalah tauhid yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Merekalah ahli neraka dan mereka kekal di dalamnya. Syekh Sa'di rahimahullah, beliau berkata dalam tafsirnya, fa akhrajahum min zulumatil kufri wal ma'asi wal jahli, yaitu mengeluarkan mereka dari gelapnya kekufuran, kemaksiatan dan kejahilan, ila nuril iman wa ta'ah wal ilmi, diajak kepada cahaya keimanan, cahaya ketaatan dan cahaya ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, inilah yang dimaksud dengan cahaya dan inilah yang dimaksud dengan kegelapan. Maka seseorang itu tidak akan mulia kecuali dengan keimanan, dengan amal ketaatan, dengan ilmu. Dan sesungguhnya seseorang itu akan menjadi hina, turun derajatnya, bahkan mungkin sampai kepada level derajat seperti binatang, seperti yang akan kita jelaskan apabila mereka itu berada dalam kekufuran, kemaksiatan dan kejahilan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berkata pada surat Al-Maidah ayat ke-16, yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri biidnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk pada orang yang mengikuti keridhoannya, diberikan petunjuk kepada subulas salam, jalan keselamatan, wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri biidnih, dan Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dengan izinnya, wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan memberikan petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus. Dalam tafsir As-Sa'di disebutkan, yahdi bihi manijtahada wa harisa ala bulughi mardatillah, yaitu Allah akan memberikan petunjuk kepada orang siapa? Kepada orang yang bersungguh-sungguh, kepada orang yang punya semangat untuk mendapatkan ridho Allah, wa sara qasduhu hasanan, dan niatnya menjadi niat yang baik, diberikan petunjuk subulas salam, jalan keselamatan, allati taslam sahibuha minal azab, yang menyelamatkan, alladzi tusallim sahibaha minal azab, yang menyelamatkan pelakunya dari azab, wa tusiluhu ila daris salam, dan mengantarkan dia pada surga, wa huwal ilmu bil haq wal amalu bihi ijmalan wa tafsilan. Maksudnya adalah, caranya adalah dengan mempelajari ilmu yang benar dan mengamalkannya secara global ataupun secara terperinci. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumat, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan, ay dhulumatul kufri wal bid'ah wal ma'siyah wal jahli wal ghaflah, yaitu mengeluarkan mereka dari kegelapan kufur, bid'ah, maksiat, kejahilan dan kegelapan lalai, ila nuril iman was sunnah wat ta'ah wal ilmi, kepada cahaya keimanan, cahaya sunnah, cahaya amal ketaatan dan cahaya ilmu, wa dzikri, dan kepada cahaya zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu hadhil hidayah bi idznillah alladzi ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun, dan
seluruh hidayah semacam ini akan terjadi dengan izin Allah. Apa yang dikehendaki Allah akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terlaksana. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Maka agama Islam ini adalah agama yang seluruh ajaran-ajarannya untuk memuliakan manusia. Seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan bani Adam, wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami telah membawa mereka ke daratan dan ke lautan. Kami muliakan mereka di daratan, kami muliakan mereka di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami beri rezeki mereka itu rezeki yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami berikan keutamaan kepada mereka dibandingkan dari makhluk-makhluk atau dari kebanyakan makhluk-makhluk yang kami ciptakan dengan kemuliaan yang besar. Syekh Sa'di rahimahullah, beliau menafsirkan ayat di atas, haitsu karrama bani Adam bi jami'i wujuhil ikram, yaitu Allah memuliakan manusia itu dengan berbagai macam jenis kemuliaan. Fakarramahum bil ilmi, maka Allah memuliakan manusia itu dengan ilmu, wal aqli, dan dengan akal, wa irsalir rusul, dan dengan mengutus para rasul, wa inzalil kutub, dan dengan menurunkan kitab, wa ja'ala minhumul auliya wal asfiya, dan Allah jadikan di antara manusia itu menjadi wali-wali Allah, al-asfiya, orang pilihan Allah, wa an'ama alaihim bin ni'am adz-dzahirah wal batinah, dan Allah berikan nikmat kepada manusia itu nikmat-nikmat batin dan nikmat-nikmat yang zahir. Ibnu Katsir rahimahullah, beliau berkata dalam menafsirkan ayat di atas, yukhbiru ta'ala an tasyrifihi li bani Adam wa takrimihim iyyah fi khalqihi lahum ala ahsanil hayat wa akmaliha. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita semua bahwasannya Allah itu memuliakan Bani Adam, mengangkat derajat mereka. Bahkan di antara bentuk Allah memuliakan manusia, yaitu Allah menciptakan manusia itu ala ahsani taqwim, dengan bentuk yang paling sempurna, seperti dalam Al-Quran surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayyamshi qa'iman, manusia itu diciptakan hidup di dunia berjalan dengan berdiri, muntasiban ala rijlai, tegak di atas kakinya, wa ya'kulu biyadaihi, dan makan dengan tangannya, wa ghairuhu minal hayawanat, sedangkan makhluk dan hewan-hewan yang lain yamshi ala arba, mereka makan, mereka berjalan dengan 4 kaki, 2 kaki, atau bahkan tidak ada yang memiliki kaki. Wa ya'kul bifamih, dan hewan selain manusia itu makan dengan mulutnya. Wa ja'ala lahu sam'an wa basaran wa fuadan, dan sebagai bentuk Allah memuliakan manusia, Allah menciptakan untuk manusia itu pendengaran, penglihatan, dan Allah ciptakan hati, yafqahu bidzalika kullih wa yantafi bihi, yang dia bisa memanfaatkan seluruh alat panca inderanya ini untuk memahami sesuatu dan untuk kemaslahatan hidupnya. Wa yufarriqu bainal asya, dan dengan panca indera itu dia bisa membedakan, menimbang banyak hal.
wa ya'rif manafi'aha wa khawasaha wa madaraha fil umuri dunyawiyah wad diniyah, yang dengan panca indera itu dia bisa mengenal manfaat-manfaat sesuatu, mudorotnya, baik itu dalam perkara dunia ataupun dalam perkara agama. Wa hamalnahum fil barri, dan kami bawa mereka di daratan, ay alad dawab minal an'am wal khail wal bighal, yaitu kami angkat mereka dengan menunggang binatang-binatang ternak, kuda, bighal, unta dan yang lainnya. Wa fil bahri, dan kami angkat mereka di lautan, ala sufun al kibar wasighar, di atas perahu yang besar ataupun kecil. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan rezeki kepada mereka rezeki-rezeki yang baik, min zuru'in wa thimar, berupa tanaman-tanaman, buah-buahan, waluhum wal alban, daging yang baik dan susu, min sairi anwa'it tu'um wal alwan, berbagai macam jenis makanan yang berwarna-warni, al mustahad al ladidah, yang lezat dan membuat nafsu makan kuat, wal manadir al hasanah, dan pemandangan-pemandangan yang indah, wal malabis ar-rafi'a min sairil anwa' ala ikhtilafi asnafiha wa alwaniha wa askaliha, dan kami muliakan manusia dengan pakaian-pakaian yang berkualitas dari berbagai macam jenis pakaian, warna dan bentuknya, mimma yasna'unahu li anfusihim, yang mereka bisa membuatnya untuk diri mereka sendiri. Wa yajlibuhu ilaihim ghairuhum min aqtaril aqalim wan nawahi, dan sesama mereka selain mereka, ya, di antara manusia ada yang membawa barang-barang tersebut dari daerah-daerah lain. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami lebihkan manusia itu di atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan. Dengan apa? Dengan keutamaan, kelebihan, kemuliaan yang tinggi. Ai min sairil hayawanat wa asnafil makhluqat, yaitu dibandingkan dari seluruh hewan dan berbagai macam jenis makhluk. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, inilah manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dari segi jasadnya. Allah memuliakan mereka dari segi tempat tinggalnya. Allah memuliakan mereka dari segi makanannya. Mereka bukan pemakan bangkai, bukan pemakan sesama manusia. Allah berikan rezeki yang baik agar jasadnya menjadi baik, agar hatinya menjadi baik, tabiatnya menjadi baik, akhlaknya menjadi baik. Subhanallah. Dari sinilah sebagian para ulama menyebutkan tentang keutamaan manusia lebih utama daripada malaikat. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, yang beliau berkata, wa qad istudilla bihadil ayah ala afdaliyati jinsil basar ala jinsil malaikah. Dengan ayat inilah diambil dalil, ya, bahwasannya sebagian jenis manusia lebih utama daripada jenis malaikat. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalatil malaikah, walaupun hadisnya ini mursal, ya,
Qalatil malaika ya Rabbana innaka a'taita bani Adam ad-dunya ya'kuluna minha wa yatamatta'un wa lam tu'tina dzalik. Ya Rabbana, wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau telah memberikan kepada Bani Adam dunia yang mereka bisa makan dan bersenang-senang, dan Engkau tidak memberikan itu kepada kami. Fa'atina fil akhirah, berikan itu kepada kami nanti di akhirat. Faqala Allah, maka Allah berkata, wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, la aj'al salih dzurriyyati man khalaqtu biyadi kaman qultu lahu kun fakana. Maka Allah menjawab, orang yang aku ciptakan dengan tanganku, anak-anak mereka yang soleh itu tidak akan aku jadikan seperti makhluk yang aku ciptakan tidak dengan tanganku, tapi aku ciptakan dengan kata-kata kun fakana. Itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan tangannya, sedangkan Allah menciptakan malaikat dengan kalimat kun fayakun. Hadis di atas disebutkan oleh Ibnu Katsir ya mursal, wa hadzal hadis mursal min hadzal wajh. Hadis ini mursal dengan sanad tersebut. Wa qad ruwiya min wajhin akhar muttasilan, dan diriwayatkan dengan sanad yang lain, sanadnya muttasil. Dan disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursalah, hadis ini masyhur. Hadis ini didhaifkan oleh Imam Albani rahimahullah dalam Syarah At-Tahawiyah. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Bughyatul Murtab. Beliau mengatakan sabitun bil isnad ala syarti sahih. Hadis ini benar dan sanadnya seperti syarat sahih Bukhari, dan disebutkan oleh Az-Zahabi dalam kitab Al-Ulu isnaduhu shalih. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan manusia dengan menjaga 5 perkara yang kemudian dikenal dengan istilah ad-daruriyatul khams. Ya, 5 perkara yang doruri dalam kehidupan manusia, yang ini menjadi ajaran seluruh agama samawi. Disebutkan oleh Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab Al-Muwafaqat, ya, ittafaqatil ummah bal sairul milal ala anna syariah wudiat lil muhafadzah ala hadhihi daruriyat al khams. Umat ini telah sepakat, bahkan seluruh agama telah sepakat bahwasannya syariat ini telah diletakkan, diturunkan untuk menjaga 5 perkara. Yaitu apa? Menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga nasab, menjaga harta, dan menjaga akal. Sebagian menyebutkan menjaga kehormatan diri. Maka agar manusia itu tidak seperti binatang, ya, agar manusia itu tidak seperti binatang, maka mereka diperintahkan untuk menjaga 5 perkara itu. Apabila 5 perkara itu tidak bisa mereka jaga atau mereka langgar, maka kemungkinan besar hidup mereka itu seperti binatang, tidak ada kemuliaan. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh kami telah memasukkan ke neraka jahanam kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Kenapa? Mereka punya hati tapi tidak bisa digunakan untuk memahami.
Mereka punya mata tapi tidak bisa digunakan untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga tapi tidak bisa digunakan untuk mendengar kebenaran. Mereka ini seperti binatang, bahkan mereka lebih sesat. Merekalah orang-orang yang lalai. Demikian juga orang yang berpaling dari agamanya, dari ayat-ayatnya, itu diserupakan oleh Allah seperti apa? Seperti binatang, seperti anjing. Menunjukkan bahwasannya orang yang lari dari agamanya menjadi apa? Rendah, menjadi hina. Namun orang yang mempelajari agama, mengamalkan agama, itu menjadi orang yang mulia. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 175, 176, 177, watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fangsalakha minha fa'atba'ahu syaiton fakana minal ghawin. Ya, wahai Nabi Muhammad, bacakanlah kepada mereka cerita tentang orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kami ajarkan ayat-ayat kami kepada dia. Fangsalakha minha, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Fa'atba'ahu syaiton, kemudian dia diikuti oleh syaiton hingga sampai tergoda. Fakana minal ghawin, maka dia termasuk orang-orang yang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Kalau sekiranya kami berkehendak, niscaya kami angkat, kami tinggikan derajat orang tersebut dengan ayat-ayat kami. Akan tetapi dia cenderung kepada dunia, lebih suka dunia dan meninggalkan ayat-ayat kami, kemudian mengikuti keinginan dia yang rendah. Ya. Maka Allah berkata, famasaluhu kamasalil kalb, permisalan orang tersebut itu seperti anjing. In tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas, kalau engkau mau menghalau dia, dia tetap menjulurkan lidahnya. Kalau engkau biarkan, juga menjulurkan lidahnya. Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Itulah permisalan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu kepada mereka, semoga mereka bisa berpikir. Sa'a masalanil qaumul ladzina kadzdzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yadlimun. Maka sangat buruklah permisalan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka mendolimi diri mereka sendiri. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Maka yang pertama, manusia agar menjadi mulia itu diperintahkan untuk menjaga apa? Menjaga agamanya. Maka untuk menjaga agama banyak hal yang diperintahkan kepada kita. Di antaranya apa? Diperintahkan untuk mempelajari agama kita. Itu untuk menjaga agama. Diperintahkan untuk mengamalkan, diperintahkan untuk mendakwahkan, diperintahkan agar agama itu menjadi hukum dalam diri Anda, menjadikan agama itu sebagai hukum negara. Tapi yang terpenting adalah apa? Menjadikan agama itu menjadi hukum bagi diri Anda. Hukum agama itu tidak terbatas pada potong tangan, hukum rajam, tidak ya.
Hukum agama itu sangat luas. Seluruh apa yang disyariatkan dalam agama kita itu masuk dalam hukum agama, termasuk hukum-hukum seputar rumah tangga. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fima iftadat bi. Ya, apabila engkau khawatir suami istri itu tidak bisa menegakkan hukum Allah. Hukum Allah di sini maksudnya apa? Hukum Allah seputar rumah tangga. Yang seorang suami punya kewajiban terhadap istrinya, istrinya punya kewajiban terhadap suaminya. Ya. Apabila seorang istri takut tidak bisa menegakkan hukum Allah, tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri, maka tidak mengapa bagi dia minta cerai dengan menebus dirinya. Ini hukum Allah dalam rumah tangga. Harus siapa yang wajib menegakkan? Ya kita ini. Bagaimana kita menegakkan? Ya belajar seputar hukum rumah tangga. Apa saja kewajiban seorang suami, apa saja kewajiban seorang istri sebelum menuntut hak mereka. Apa kewajiban seorang suami terhadap anaknya, dan seterusnya. Wal jihad min ajli, dan berjihad demi agama. Wa raddu ma yukhalifuh, dan membantah apa yang menyelisihinya. Was sabr 'alal adza fi sabili tahqiqi dzalik, dan bersabar dalam mewujudkan itu semua. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bila menyebutkan faedah yang sangat penting, ya. Beliau menyebutkan dalam Majmu' Fatawa jilid 28 dan halaman 187, beliau berkata, fal mursidun lil ilmi alaihim lil ummah hifdzu ilmiddin wa tablighi, hifdzu ilmiddin wa tablighuhu, fa idza lam yuballighuhum ilmaddin aw dayya'u hifdzahu kana dzalika min a'dhamidz zulmi lil muslimin. Maka orang yang mengemban ilmu, mereka punya kewajiban terhadap umat ini untuk menjaga ilmu, menyampaikan ilmu. Apabila mereka tidak menyampaikan ilmu agama atau menyanyiakan menghafal ilmu agama, maka itu termasuk kedzaliman yang paling besar yang dia lakukan terhadap kaum muslimin. Walihada qala ta'ala, oleh sebab itu Allah berkata dalam Al-Qur'an, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang sudah kami turunkan berupa bayyinat dan huda, penjelasan dan petunjuk, min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah kami jelaskan itu kepada manusia apa yang ada dalam kitab. Apa yang terjadi? Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka lah orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Siapa ini? Ya, seluruh makhluk hingga binatang. Hingga binatang akan melaknat mereka. Kenapa? Beliau mengatakan yadkhul fil la'inin al-bahaim. Termasuk orang yang melaknat ini adalah binatang-binatang. Li'annal bahaim tatadharraru min kitmanil ilmi.
karena binatang itu akan termudoroti dari orang yang menyembunyikan ilmu. Li'annahu yaqa' bihil fasad fil ard, karena dengan menyembunyikan ilmu itu akan terjadi kerusakan di muka bumi. Wa yatarattab alaihi qahtul mator wa fasadu zuru' was thimar, karena dengan menyembunyikan ilmu itu menimbulkan tidak turun hujan, tanaman dan buah-buahan akan hancur. Zuharul fasad fil barri wal bahr, akan muncul kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, karena hasil perbuatan manusia yang mereka tidak mengenal agama. Ya, tidak dijelaskan kepada umat tentang kewajiban yang harus dilaksanakan, tentang larangan yang harus dijauhi, tidak dijelaskan kepada manusia. Maka banyak manusia yang melanggar, terjadilah apa yang terjadi, banyak perbuatan dosa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab. Maka para penuntut ilmu, para dai punya apa? Punya kewajiban untuk menjelaskan apapun itu, dan tidak boleh ada yang disembunyikan. Makanya di antara tanda, ya, di antara tanda ikhlasnya seseorang, di antara tandanya ikhlasnya seseorang, bahkan di antara tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu menyampaikan dalil apapun, baik itu menguntungkan dirinya ataupun merugikan dirinya. Kenapa? Karena menyembunyikan ilmu itu tidak diperbolehkan. Ya, ada beberapa orang punya riwayat hadis, menyampaikan riwayat hadis, tapi dia memiliki pendapat yang berbeda dengan hadis itu, tapi hadis itu tetap disampaikan. Makanya para ulama membuat sebuah kaidah, al-ibra bima rawa la bima ra'a. Yang dijadikan patokan hukum yang diterima itu adalah riwayat yang dia sampaikan, bukan pendapat dia yang menyelisihi riwayat dia. Ini ciri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyampaikan apapun yang dia miliki, tidak ada yang disembunyikan. Sedangkan menyembunyikan, merubah, itu adalah sifat dari umat-umat terdahulu yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah, Al-Maghdub dan Dholin. Orang-orang yang dimurkai siapa? Orang Yahudi yang suka menyembunyikan isi kitabnya. Mereka tidak merubah, tapi mereka sembunyikan, tidak disampaikan kepada umat. Untuk apa? Untuk maslahat pribadi mereka. Tidak mau menegakkan hukum rajam apabila itu merugikan pembesar-pembesar mereka, pemuka-pemuka mereka. Rajam hanya ditegakkan untuk orang-orang rendahan. Sedangkan orang Nasrani, mereka suka apa? Merubah. Mereka tidak menyembunyikan. Injil semua dibagi, semua membaca. Akan tapi di situ sudah banyak yang dirubah, diganti oleh mereka. Maka mereka dikatakan dolin. Kenapa? Karena mengamalkan agama dengan ilmu yang sudah mereka rubah-rubah, maka sesat, beramal tanpa ilmu. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia itu dengan apa? Dengan ajaran-ajaran dan syariat agama ini. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan, hendaklah mengamalkan agamanya, mempelajari agamanya, mendakwahkan agamanya. Sebesar apa dia mengamalkan agamanya, sebesar itulah kemuliaan yang akan dia dapatkan. Makanya Allah menyebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa di antara kamu itu adalah sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Kenapa disyariatkan tauhid? Kenapa dilarang berbuat syirik? Kenapa? Itu untuk memuliakan manusia, untuk menempatkan derajat mereka pada derajat yang semestinya.
manusia itu menjadi sempurna dengan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia itu akan menjadi hina kalau dia mengangkat dirinya sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menjadi hina. Kenapa? Manusia itu tidak bisa berbuat apapun. Dia makhluk yang diciptakan, ya. Dia tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Seperti ayat yang tadi kita baca, wattakhadhu min dunillahi alihata la yakhluquna wa hum yukhlaqun. Mereka menyembah Tuhan selain Allah yang tidak bisa mencipta, tapi merekalah yang diciptakan. Wala yamlikuna li anfusihim dharra wala naf'a. Tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya, tidak bisa menolak mudarat dari dirinya. Wala yamlikuna mauta wala hayata wala nusura. Tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan, tidak bisa membangkitkan manusia. Ini makhluk yang lemah. Bagaimana diangkat derajatnya menjadi derajat Tuhan yang maha kuasa segala-galanya? Itu sejatinya Anda telah apa? Menghina dia. Seperti pembahasan yang tadi malam kita bahas. Memberikan gelar ya kepada seorang ulama yang gelar itu tidak ada, hanya ditambah-tambahkan hulu. Itu sejatinya sama seperti menghina ulama tersebut. Jadi apa? Jadi bahan tertawaan umat. Demikian juga manusia ya yang diyakini sebagai wali kutub. Wali kutub itu apa? Yang diberi kekuasaan oleh Allah untuk mengurusi wilayah tertentu. Wali kutub. Subhanallah. Keyakinan seperti ini ada apa tidak? Ada. Seperti seorang mengatakan Nyi Roro Kidul, penguasa laut selatan. Ya, penguasa laut selatan. Laut selatan Indonesia saja. Kalau di negara lain, lain lagi namanya, ya. Ini syirik, ya. Syirik. Siapa itu Nyi Roro Kidul? Siapa? Dari mana nama itu? Ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang nama-nama apa? Nama-nama berhala kaum jahiliyah, Allata, Uzza dan Manat. Allah menyebutkan apa? In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Itu hanya nama yang disebut olehmu dan nenek moyangmu, yang Allah tidak pernah menurunkan satu ayat pun dari langit. Menyebut nama itu, membenarkan perbuatanmu, tidak ada sama sekali. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Maka manusia itu akan menjadi mulia dengan apa? Menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan manusia itu dengan menyembah Allah. Semakin baik, semakin sempurna dia menyembah Allah, maka semakin sempurna kemuliaan dia. Kenapa diharamkan sihir? Kenapa diharamkan syirik? Yaitu karena apa? Akan menghinakan dia, menjadi hina. Makanya orang-orang yang berbuat syirik, orang yang menentang perintah Allah, itu dirubah menjadi apa? Menjadi babi, menjadi kera, binatang yang hina di mata manusia. Kemudian dalam agama Islam ada perintah untuk menjaga nasab. Kenapa? Agar manusia itu hidupnya mulia, keturunannya mulia. Karena orang yang punya keturunan hina itu akan diperlakukan dengan hina di hadapan manusia. Itu akan teringat dalam otak mereka. Kapan? Selama-lamanya sampai dia meninggal. Anak yang lahir dari perzinaan, ya. Wanita yang berzina hingga melahirkan, hina apa tidak? Hina di mata siapapun, bahkan dalam seluruh ajaran agama ini dilarang. Maka agar manusia itu mulia, disyariatkan menikah.
Dengan menikah itulah dia jadi mulia sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu yang akan dianggap sebagai ratu oleh anak-anaknya, dimuliakan oleh anak-anaknya. Ketika dia sudah lanjut usia, anaknya sudah dewasa, maka diperintahkan untuk apa? Memuliakan ibu. Bahkan diperintahkan untuk berbakti 3 kali lipat daripada ayahnya. Demikian juga orang tua yang telah mengasuh anaknya, mendidik anaknya, dimuliakan oleh Allah. Apabila anaknya hafal Al-Quran, akan diangkat derajatnya, diberi mahkota kemuliaan, yang dia akan bertanya, wahai Rabbku, amal apakah yang kami lakukan hingga dapat kemuliaan semacam ini? Dijawab apa? Dengan anakmu yang hafal Al-Quran. Maka segala hal yang bisa menjurus pada perbuatan zina dilarang. Itu untuk menjaga apa? Kemuliaan manusia, kemuliaan nasab mereka. Dilarang melihat wanita yang bukan mahramnya, dilarang berduaan. Maka disebut dengan lafaz wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Kemudian di antara kemuliaan Islam yang mengangkat derajat manusia dan memuliakan manusia, yaitu apa? Perintah untuk menjaga akal dan melarang segala hal yang bisa merusak akal manusia. Sesungguhnya perbedaan antara manusia dengan binatang itu apa? Akal. Kalau manusia sudah hilang akalnya, tidak ada bedanya dengan manusia. Ya, seperti ayat yang kita baca tadi, punya hati tapi tidak bisa memahami, tidak digunakan. Ya, maka hati itu berubah menjadi apa? Ghorizah. Dalam bahasa Arabnya ghorizah. Ghorizah itu tabiat. Hanya tabiat yang bisa mengetahui ini enak, ini tidak, ini bahaya, ini tidak. Tapi itu hanya sekedar yang nampak di depan mata. Ini ada api, dia menghindar. Ini ada air, ya dalam, dia tidak menyeberang. Ini lapar, maka cari makanan. Ini hanya ghoriziyah. Hidupnya binatang seperti ini. Tapi maslahat-maslahat yang tidak nampak dengan mata, itu hanya bisa kita dapatkan lewat wahyu. Kita fahami dengan hati kita. Kalau kita sudah tidak bisa menggunakan akal, berarti kita seperti apa? Al-an'am. Ulaika kal an'am. Merekalah seperti binatang. Balhum adol. Bahkan mereka lebih sesat. Kenapa dikatakan lebih sesat? Karena punya alat untuk bisa digunakan tapi tidak mau menggunakan. Sedangkan binatang tidak punya alat itu. Makanya dalam Al-Quran itu banyak perintah untuk bertafakur, bertadzakur. Ya, afala ta'qilun. Apakah mereka tidak memikirkan, tidak berakal? Fa'tabiru ya ulil absor, ya ulil albab. Maka ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang berakal. Maka dengan akal inilah seseorang akan apa? Akan menjadi mulia. Tapi akal yang seperti apa? Ya, akal yang seperti apa? Yaitu akal yang dituntun dengan wahyu, akal yang dituntun dengan ajaran agama, bukan akal yang murni akal manusia atau bahkan akal yang bertentangan dengan hukum agama, seperti kaum filsafat yang mengedepankan akal daripada dalil agama. Maka akal itu akan menjadi mulia, akal itu akan menjadi sempurna kalau disesuaikan dengan hukum agama. Maka harus belajar hukum agama agar akal kita dalam menimbang sesuatu sesuai dengan ajaran Allah. Ya. Jangan seperti mereka yang mengatakan apa? Khamr itu ada manfaatnya. Rokok itu ada manfaatnya. Ya,
Prostitusi itu ada manfaatnya, meningkatkan ekonomi, devisa negara, ya, menarik ekonomi para janda. Kan ini akalnya dipertanyakan, dari mana Anda mengambil istinbat seperti itu? Sedangkan dalam agama disebutkan setiap manfaat yang itu bercampur dengan kemaksiatan, maka maslahat dan manfaat itu dibatalkan. Maka Allah menyebutkan tentang khamr, ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi' linnas. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan perjudian. Katakan di situ ada manfaatnya, ya, untuk manusia, wa itsmun kabir, ya, akan tapi ada dosanya. Ada manfaat dan juga ada dosanya. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Maka diharamkan, diajak berpikir sebelum khamr itu benar-benar diharamkan. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Maka berbagai macam jenis narkoba diharamkan karena itu merusak akal, menghilangkan akal. Bahkan itu disebut ummul khaba'ith, pangkal dari seluruh kejelekan. Karena seseorang yang minum khamr itu akan melakukan apapun yang tidak akan dia lakukan ketika dalam keadaan sadar. Berzina dengan ibunya, berzina dengan saudarinya, berzina dengan tetangganya, karena hilang akalnya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian di antara kemuliaan Islam yaitu apa? Menjaga nyawa. Dilarang membunuh orang lain. Karena manusia itu ada makhluk yang dijaga dalam agama kita, dimuliakan dalam agama kita. Maka tidak boleh dibunuh, ditumpahkan darahnya. Walaupun dia orang kafir ada perincian, walaupun dia ahlu dhimmah ada perincian. Bahkan ada ancaman yang sangat keras bagi orang yang membunuh ahlu dhimmah atau mu'ahad. Rasulullah SAW mengatakan apa? Man qatala dhimmiyan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang ahlu dhimmah, ya, ahlul kitab yang tinggal di negara Islam dengan membayar jizyah, dia bunuh tanpa alasan yang dibenarkan, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Bagaimana agama Islam sangat menjaga nyawa, menjaga pertumpahan darah. Maka diharamkan, dilarang seluruh perkara yang bisa menimbulkan kebencian, permusuhan, memutuskan silaturahim, semuanya dilarang. Itu untuk apa? Menjaga kemuliaan manusia. Manusia itu menjadi mulia dengan apa? Bersaudara. Maka Allah menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Nah, tidaklah orang mukmin kecuali itu bersaudara. Dengan persaudaraanlah mereka menjadi mulia, saling menghargai, saling memberi udzur, saling memaafkan. Dengan persaudaraan dan ukhuwah mereka saling membantu, saling menolong. Subhanallah, ini yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Kemudian agama Islam memerintahkan untuk menjaga harta, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tu'tus sufaha amwalakumul lati wala tu'tus sufaha amwalahum, dan janganlah engkau memberikan kepada orang-orang yang bodoh harta mereka. Disebut sufaha. Sufaha ini adalah orang yang belum bisa apa? Menggunakan hartanya dengan baik. Jangan diberikan harta itu kepada mereka. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang mencuri dan ada hukuman yang sangat apa? Sangat keras dalam hal ini. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangannya. Ya. Dan nisabnya itu sangat rendah, rubu' dinar, 1/4 dinar. Barang siapa yang sudah mencuri di tempat yang disimpan, ya, kemudian dia ambil dengan sembunyi-sembunyi malam hari, dan barang yang dia curi itu seharga 1/4 dinar, maka dipotong tangannya. 1/4 dinar ini berapa? 1 dinar ini 4,25 gram. Sekarang harga emas berapa? Terakhir saya lihat 900 kali, kalau tidak salah. Ya, 900 kali 5. 900 kali 4,25 gram berapa? Ya, taruhlah 18 kali 2, 3.600.000, ya, paling 3.700.000 lah, ya. Dibagi 4, ya 900, ya. Kalau dibagi 4 ya kurang lebih 800 atau 900. Kalau seseorang mencuri sudah seharga itu, maka dipotong tangannya. Makanya para ulama ahli fikih mereka mengatakan apa? Manusia ketika dia dizolimi, ya, manusia ketika dizolimi, satu tangan ini harganya 50 ekor unta. Ya, 50 ekor unta kalau dipotong dengan dolim, karena ada 2, ya, maka satu itu dihargai 50 ekor unta. Satu unta berapa itu harganya, ya? Mahal, bisa 20.000 real, mungkin antara 15, ya, 20.000. Saya nggak punya info tentang ini. Makanya kebanyakan jamaah haji itu memilih untuk kurban atau hadyu dengan kambing, itu lebih murah, 300 real. Kalau 50 ekor unta paling ya taruhlah 50 juta sampai 100 juta. Itu ketika Anda dizolimi. Akan tetapi ketika Anda mencuri yang harganya hanya 800.000, 900.000, maka Anda menjadi hina, tangan Anda tidak dihargai. Ketika Anda baik, tidak mencuri, maka Anda dimuliakan, diberi harga yang sangat mahal. Di antara yang dijaga dalam agama Islam adalah kehormatan. Maka segala hal yang bisa menjaga kehormatan diri itu diperintahkan. Maka diperintahkan memiliki sifat al-iffah. Ya, al-iffah. Al-iffah itu menahan diri dari perkara-perkara yang berkaitan dengan hawa nafsu. Untuk apa? Menjaga kehormatan diri. Di antara menjaga kehormatan diri adalah dilarang meminta-minta dan agar bekerja sendiri. Makanya banyak ancaman bagi orang yang suka meminta-minta. Ya, di antaranya apa? Bahwasannya orang yang meminta-minta itu nanti pada hari kiamat di wajahnya tidak ada satu cuil daging pun. Rasulullah SAW menyebutkan salah satu di antara kamu mencari kayu bakar dan meminggul di atas punggungnya itu lebih baik daripada meminta-minta. Dia diberi ataupun tidak diberi, dia mendapatkan ataupun tidak mendapatkan. Hasil dari meminta-minta itu menghinakan diri. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Oleh sebab itu para nabi, nah, itu ada hukum tersendiri dalam masalah dakwahnya. Apa hukumnya? Tidak boleh meminta-minta.
Maka dikatakan dalam Al-Quran banyak sekali ayat ya yang bercerita tentang nabi-nabi zaman dahulu. Wala as'alukum alaihi ajra, dan saya tidak minta upah kepadamu. Mereka bekerja sendiri. Nabi Daud bekerja dengan apa? Dengan hasil tangannya. Rasulullah mengatakan, dan sesungguhnya Nabi Daud itu makan dari hasil kerja tangannya. Sekarang saya bertanya ya, Nabi Daud itu raja atau bukan raja? Raja. Raja itu kaya atau miskin? Hah? Namanya raja itu kaya. Kenapa dia tidak makan dari kerajaannya? Kok dia bekerja dengan kedua tangannya? Kenapa? Hah? Ini jadi apa namanya? Jadi koreksi bagi para dai, pegiat dakwah ya. Jangan mudah membuka donasi, dikit-dikit donasi, dikit-dikit donasi ya. Kalau bisa mandiri itu lebih baik. Subhanallah. Kenapa Nabi Daud itu bekerja dengan tangan sendiri? Itu untuk menghindari apa? Tuduhan-tuduhan kalau dia menjadi raja itu untuk memperbanyak harta, untuk memperkaya diri. Dia mengaku sebagai seorang nabi itu agar bisa kaya. Makanya itu semua dihindari. Rasulullah SAW juga seperti itu. Rasulullah menyebutkan kalau dirinya itu tidak akan makan harta zakat, dan keluarganya. Siapa keluarga Rasulullah? Hah? Anak istrinya saja? Bukan. Kabilahnya, seluruh kabilahnya Ahlul Bait itu masuk dalam apa? Dalam keluarga Rasulullah, Bani Hashim dan Bani Abdi Manaf. Kenapa? Agar orang tidak menyangka kalau Rasulullah itu mengaku sebagai seorang nabi untuk memperkaya diri, menarik-narik zakat saja. Ya, keras dalam masalah zakat. Kalau tidak mau membayar zakat, itu dipaksa membayar plus diambil apa? Setengah dari hartanya. Dan harta yang dimiliki oleh Rasulullah ketika masih hidup, kemudian Rasulullah wafat, itu menjadi sedekah milik Baitul Mal. Rasulullah mengatakan apa? Ma tarokna sodaqoh. Apa yang kami tinggalkan itu sedekah, bukan warisan. Makanya orang-orang Quraisy berkata, mali hadar Rasul ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Rasul apa ini, makan makanan seperti kita juga ya, dan jalan-jalan di pasar ya, mencari rezeki. Laula unzila ilaihi kanzun au takunu au laula unzila alaihi kanzun au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatu ya'kulu minha. Kenapa tidak ada harta yang langsung aja diturunkan dari langit? Nih loh, kamu sudah ya fokus dakwah saja, tidak usah kerja. Atau dia punya kebun yang dia akan makan dari kebun itu. Subhanallah, ini perkataan mereka. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh kerja sendiri, ya, tidak menerima sedekah, tidak makan harta zakat? Di sini ada faedah yang lain, yaitu apa? Agar Rasulullah itu tidak punya perasaan sungkan, perasaan tidak enak dalam dakwah atau mendakwai orang yang telah memberi uang. Maka lebih baik hutang. Rasulullah hutang. Ya, bayangkan kalau Anda sebagai bawahan, ya, melihat direkturnya, atasannya melakukan kesalahan, berani nggak menegur? Takut dipecat, ya, maka berkurang nilai dakwahnya. Maka sangat heran kalau sama fulan dakwanya kenceng, tapi kalau sesama mereka lembut. Kenapa? Padahal kesalahannya sama.
Kenapa? Ini sudah metode yang salah. Ya. Jadi kalau sama yang lain tidak ada kata islah. Walaupun kita berusaha untuk islah, tapi kalau sesama mereka cepat sekali islah ya. Apakah ada maslahat dunia ataukah ada maslahat? Ya ini ada kemungkinan, kita tidak menuduh. Tapi seperti itulah para rasul, dilarang minta apa? Minta upah, dilarang minta uang dari jamaahnya. Agar apa? Agar dakwahnya bebas. Siapa yang salah disalahkan, siapa yang mau dinasihati dinasihati, siapa yang perlu dikerasi dikerasi. Subhanallah. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian kenapa para rasul itu bekerja sendiri? Karena dalam pekerjaan, dalam dunia pekerjaan itu kan banyak hukum fikih. Maka Rasulullah di sana tahu, langsung mempraktekkan, memberikan contoh. Bahkan tidak jarang Rasulullah itu jalan di pasar untuk mengoreksi jalannya jual beli di antara mereka. Rasulullah pernah lewat, ya, ada orang jualan kurma, kok numpuk, kelihatan kurmanya bagus sekali. Maka Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam tumpukan kurma. Ternyata yang di bawah basah, ya, yang di atas kelihatan bagus, yang di bawah basah. Maka Rasulullah bertanya, wahai penjual, ya, wahai fulan, apa ini? Maka dia menjawab, ya Rasulullah, tadi ini kena hujan. Kalau saya jual begini tidak laku, ya. Maka Rasulullah mengatakan, kenapa tidak kamu taruh di atas? Ya, kenapa tidak kamu taruh di atas saja? Diperlihatkan memang begini yang terjadi. Kemudian Rasulullah SAW berkata apa? Man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami tidak termasuk golongan kami. Dan masih banyak hal. Ya, ada syariat-syariat yang dijelaskan oleh Rasulullah seputar apa? Jual beli. Mungkin orang akan bertanya atau protes. Enak saja membuat aturan jual beli. Ini boleh, itu tidak. Belum pernah dia merasakan cari rezeki, susahnya di pasar, ya, susahnya mempraktekkan seperti itu, susahnya. Subhanallah, itu semua sudah dipraktekkan oleh Rasulullah, dipraktekkan oleh para sahabat, itu semua sudah diamalkan. Tidak ada tuduhan-tuduhan semacam itu. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dengan cara seperti itulah manusia akan jadi mulia, ya, mendapatkan harta dengan cara yang halal. Maka dia bisa mengangkat dadanya, ya, saya tidak minta dari fulan, tidak minta dari fulan, saya ini dapatkan dari cara yang halal. Berbeda kalau seseorang diberi, meminta dan seterusnya, itu ada perasaan hina di hadapan dia. Nah, Allah a'lam bishawab. Inilah kemuliaan dalam agama kita, ya, yang harus kita gali, kita praktekkan, kita amalkan, kita pelajari agar kita menjadi umat yang mulia seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Engkau adalah sebaik-baik umat yang ditampakkan kepada manusia, umat yang paling mulia. Naam, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.